Perkenalkan, nama saya Emir Kurniawan, SPD, guru PAI di SDN Durensawit 18, Kecamatan Durensawit, Jakarta Timur. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 di LPTK, Win Syarif Hidayatullah, Jakarta, dengan nomor induk mahasiswa 4250012451. Pada hari ini, Jumat, tanggal 10 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktikum pembelajaran di SDN Durensawit 18 untuk uji kinerja pada kelas 4 dengan tema menyambut usia balik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Alhamdulillah, keadaan hari ini anak-anak sudah bersiap untuk belajar, ya. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pelajaran kita hari ini banyak mengambil manfaat dan barokah buat kita semuanya. Oke? Siap berdoa? Sekarang dipimpin doa oleh ketua kelasnya. Silakan maju. Bersiap, membaca doa. Jadi semoga jadi anak yang soleh. Amin. Sebelum kita mulai pelajaran, kita sedikit membaca Al-Quran, ya. Kita baca Al-Quran surat Anas. Gampang semuanya Anas, ya? Apalah Anas gampang. Ayo kita baca surat Anas. Bismillah. Min syarril
karena dengan Al-Quran akan membawa kita mendapatkan banyak syafaat. Diberi syafaat Al-Quran. Sebelum Bapak mulai, kita Bapak mau absensi terlebih dahulu. Siapa hari ini teman yang tidak masuk sekolah? Semoga yang nggak masuk, kalau ada yang sakit semoga diberikan kesehatan ya. Yang sudah sekolah tetap semangat ya, kita mencari ilmu. Sekarang sebagai bentuk rasa cinta terhadap tanah air Indonesia, kita menyanyikan dulu lagu nasional ya. Kita nyanyikan dulu lagu Garuda Pancasila. Ikuti bersama-sama ya. Terima kasih sudah menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Baiklah anak-anak, sebelum kita memasuki pelajaran, Bapak mau menanyakan sedikit apa yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang kita pelajari hari ini yaitu bab 4 menyambut usia balik. Bapak mau menanya, pernahkah kalian mendengar kata-kata balik? Pernah? Siapa pernah mendengar kata-kata balik? Katakan. Iya. Apa? Balik itu apa sih menurut kamu? Dewasa. Iya, dewasa. Atau balik itu berarti anak yang usianya sudah beranjak 15 tahun bisa ya, atau masa ketika sudah, kalau istilahnya adalah pubertas ya. Jadi itu sedikit masalah atau materi yang akan kita pelajari, yaitu menyambut usia balik ya. Yang sebelumnya kita sudah belajar materi tentang apa? Topiknya indahnya keberagaman, menghargai dalam keragaman ya, bahwa Indonesia itu beragam, kita harus menghargai. Sekarang kita belajar tentang usia balik. Bapak masih motivasi bahwa mengapa kita perlu memahami usia balik ini. Kenapa? Karena kita harus paham ya, nanti suatu saat kalian akan mengalami ini ya, mengalami usia balik. Maka kamu harus mengetahui tanda-tandanya apa sih kalau sudah masuk usia balik ya. Baiklah, sebelum itu kita akan membahas materi ini ya. Kita akan bahas materi ini. Kita akan tampilkan dulu slide-nya. Ini ya, judulnya adalah menyebut usia balik. Ya, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu apa? Satu, siswa dapat menjelaskan pengertian
balik dengan benar. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Apa ilmu fikih? Ilmu agama Islam. Jadi ilmu fikih itu ilmu agama Islam. Yang ketiga, tujuannya siswa dapat mengidentifikasi tanda-tanda balik secara ilmu biologis. Apa ilmu biologis? Ilmu yang mempelajari pengetahuan tentang makhluk hidup. Biologi pernah kan di sekolah nggak ada? Sekolah pelajaran biologi. Nah, nanti belum ke usia SMA, SMP itu ada. Sekarang SMSD ada ya. Tujuan keempat, siswa dapat memahami pelajaran usia balik. Nanti kamu sudah balik, sudah dewasa, maka kamu mempunyai kewajiban ya. Apa saja kan itu? Kita bahas satu persatu sedikit. Nah, ini apa sih usia balik? Apa itu balik? Balik secara bahasa berarti sampai. Kalau secara istilah, balik itu adalah kedewasaan bagi seorang muslim. Ya. Jadi Allah nama lainnya masa puber. Masa puber dianggap anak kecil bukan anak kecil, dianggap udah gede tapi masih agak kecil, gitu ya, membingungkan. Namanya masa puber, masa dianggap kecil tapi udah mulai gede, dianggap gede tapi masih agaknya badannya masih kecil, gitu ya. Nah itu namanya balik. Kemudian tanda-tanda saya kita bahas, Bapak kasih tahu. Setelah kalian dari kelas TK, SD nanti akan suatu saat akan mengalami ini, ya, mengalami tanda-tandanya. Tanda-tanda balik menurut ilmu agama, ilmu fikih itu ilmu agama, ya. Yang pertama dari laki-laki, apa itu? Mimpi basah, bukan nongol ya, bukan nongol, tapi basah itu adalah bermimpi ketika malam kamu laki-laki mimpinya mimpi dewasa sehingga keluar cairan. Pas bangun keluar cairan namanya sperma atau mani. Ya, maka berarti kamu yang laki-laki berarti kamu sudah beranjak dewasa, ya. Kamu sudah bermimpi basah sampai keluar cairan sperma. Yang kedua, laki-laki sudah berumur 15 tahun. Walaupun laki-laki belum mimpi basah tapi umurnya sudah 15 tahun, maka dia sudah balik. Yaitu tanda laki-laki. Cara bagi perempuan, tanda perempuan apa? Tanda bagi perempuan adalah haid atau menstruasi. Apa itu haid? Haid keluarnya apa? Darah kotor dari alat vital perempuan, ya. Itu bukan ada surat sama sekali, bukan karena penyakit, bukan, karena memang itu alamiah, ya. Seorang wanita pasti akan mengalami itu, ya. Mungkin nanti kamu beradanya pegel-pegel, oh ini berarti tanda-tanda bisa jadi akan datang bulan atau haid, ya. Itu berarti bisa suatu saat akan kalian alami. Yang kedua, umurnya 15 tahun, sama kayak laki-laki. Kalau umur laki perempuan sama, sudah 15 tahun, maka dia sudah usia balik. Ini secara ilmu agama. Yang kedua, secara ilmu biologi. Ilmu biologi adalah mempelajari ilmu pengetahuan dari ya. Apa bagi laki-laki? Perubahan apa? Perubahan bentuk fisik. Apa perubahan bentuk fisik biasanya? Kumis
kok ini udah balik nih ini udah keluar jenggot tuh, udah mulai kumpul bulu-bulu kemaluan, udah mulai ada jamur di sini lehernya ada apa ya? Ada kolonnya ya, laki-laki. Nah, itu namanya jamur. Suaranya agak mulai besar, kemudian badan cepat tumbuh besar karena makan porsinya makin banyak. Udah balik laki-laki makannya tambah banyak, sehingga badannya lebih kekar lagi, lebih cepat tinggi, lebih besar. Ya. Terus perubahan mental juga berubah, bukan seperti anak-anak lagi, tapi bersikap lebih cuek, kadang dia tenang dan rasional dalam menghadapi masalah. Itu sikap dari laki-laki yang kedua. Bagi perempuan bentuk fisiknya berubah, sama kayak laki-laki ya, sama. Berubah, pinggulnya berubah lebih gede, dadanya mulai muncul, ya. Rambut kemaluan dan terlihat sama kayak laki-laki. Kulit perempuan makin halus, pertumbuhan makin cepat. Ya. Biasanya kalau udah balik anak perempuan udah biasa kok besar badannya cukup gede seperti ini biasanya. Kalau masih belum 6 bulan biasanya masih kecil ya, masih balik kamu di udah haid langsung bungkuk banget ya. Itu dari mengalami perubahan fisik ya. Yang kedua, perempuan tandanya adalah haid atau menstruasi, yaitu sama ya tadi keluarnya darah pada alat kelaminnya. Yang ketiga, perkembangan mental sama. Perkembangan mental perempuan kalau udah balik apa itu aja? Ingin dimanja, ingin disayang, ingin lebih diperhatikan. Ada apa-apa sedih, mau nangis, jadi udah mulai gede, udah mulai dewasa. Ya. Sekarang lanjut kewajiban kalian. Kalau sudah ada tanda-tanda balik tadi, kewajibannya apa saja, coba? Iya, satu, ini contoh ya, sholat fardu, untuk aurat, mencari ilmu, dan lain-lain. Banyak kewajiban kalau kita sudah masuk usia balik ya. Soal atau masalah yang kalian diskusikan di kelompok kalian ya. Di kelompok kalian kamu diskusikan. Nah ini tugas, silakan disiapkan alat tulisnya. Alat tulisnya disiapkan. Nanti diskusikan dengan teman sekelompok kalian. Di lembar kerja diskusi kelompok kalian.
Ayo, monggo silakan didiskusikan teman-teman. Ya, mari.
tanda balik secara ilmu fikih. Ini yang lain mendengarkan hasil diskusinya. Ini ya. Sini ilmu fikih lagi apa tadi? Sama perempuan sudah? Sama perempuan. Ya. Untuk tepuk tangan dua kelompok. Kemudian kelompok berolahraga. Kelompok berolahraga membacakan tanda balik secara ilmu biologi. Tanda balik secara ilmu biologi. Ya, tepuk tangan buat kelompok berolahraga. Kemudian kelompok bermasyarakat. Ya, silakan baca tips-tips menjaga kebersihan diri. Silakan dibaca. Kenalkan nama kelompoknya tadi belum. Ini baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku dari kelompok bermasyarakat akan mempresentasikan tips menjaga kebersihan diri. Menjaga kebersihan diri personal hygiene sangat penting terutama di usia balik karena adanya perubahan hormonal yang sembilan dapat meningkatkan produksi keringat dan minyak. Ya, tipsnya apa? Harus mandi, terus apa aja? Gosok gigi, pakai apa lagi biar badannya bersih? Sabun dan lain-lain. Ya, tepuk tangan. Kelompok beribadah. Maju. Kenalkan kelompok dan kelompok diskusi kewajiban setelah usia balik apa saja? Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berpuasa, ya berpuasa ibadah haji. Terus apa lagi? Tutup aurat. Terus apa lagi? Mencari apa? Mencari ilmu. Iya, mencari ilmu. Iya, bagus jawabannya. Betul. Mencari ibadah. Kelompok tasbih. Bacakan tanda-tanda balik. Tanda balik secara ilmu fikih tadi apa saja yang didiskusikan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keluarnya air mani baik dalam keadaan hidup maupun menjaga sirkulasi keluarnya darah. Ya, betul ya, betul sekali. Itu tanda secara ilmu agama ya. Jadi ada mimpi basah, ada menstruasi bagi perempuan. Mudah-mudahan semuanya ya. Tangan buat semuanya. Pelajaran kita alhamdulillah bisa dipahami. Sekarang Bapak bagikan tugas individu masing-masing ya. Tugas individu dikerjakan menurut pengetahuan masing-masing ya. Ini dikerjakan menurut. Silakan dikasih nama tugas individu sama.
dikerjakan. Yang berdepan silakan langsung dikasih nama, dikerjakan. Silakan dikerjakan. Apa saja sih yang kita pelajari pada hari ini? Tentang apa? Usia balik, betul. Apalagi kalau sudah balik itu berarti punya apa saja? Punya apa saja? Mempunyai kewajiban apa saja sih kalau dia balik? Betul ya. Jadi itu hal penting yang kita pelajari pada hari ini, terutama tadi apa? Dewasa, masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa ya. Setelah ini kita punya kewajiban tanggung jawab yang lebih besar, terutama kewajiban menunaikan kewajiban ibadah. Itu penting, kamu harus mengingatnya ya, bahwa setelah usia balik kita punya kewajiban yang lebih penting, yaitu kewajiban ibadah kepada Allah. Yang ketiga, kesimpulannya kita harus bisa menjaga kebersihan di diri, nunggu jenggot, nunggu bulu ketiak ya, keringat udah mau makin banyak, harus sering jaga badan supaya sehat. Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya. Pelajaran hari ini Bapak cukupkan ya. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat buat kita semuanya. Amin. Belum diakhiri, kita membaca doa selesai belajar. Silakan ketua kelasnya memimpin.